Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian: sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita dari Kidung Pujian 21. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian yang saya petikkan dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15. Mazmur 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15 demikian. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu.
Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita nyanyikan nyanyian pengharapan kita dari Kidung Pujian nomor 14. Kita nyanyikan bait yang pertama, Tuhan harapanku. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita mengerti firman-Nya dan dapat melaksanakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Kau sertai, Kau berkati hidup kami, Kau perkenankan kami pada saat ini bersama dalam kebaktian ini. Meskipun kami tidak berada dalam satu tempat kebaktian dan kami juga berada pada rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Engkau mengikat kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan kasih-Mu, sehingga kami berada dalam persekutuan dengan saudara-saudara kami dan persekutuan dengan Engkau. Bapa di surga, berkatilah kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, terangilah kami untuk kami mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama pada saat ini mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu,
Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara beserta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini berada pada Minggu ke-9 Trinitas, di mana kita menghayati karya Allah Tritunggal, Allah Trinitas, Allah yang esa, Allah yang satu, yang menyatakan dirinya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tema pewartaan sabda pada saat ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita diceritakan di sana bahwa pada saat itu setelah Tuhan Yesus mendengar berita, dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Berita apa? Berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes. Kita bisa membaca itu di ayat-ayat sebelumnya. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mendengar hal itu, Tuhan Yesus kemudian menyingkir dari sana yang adalah wilayah kekuasaan Raja Herodes, menyingkir, mencari tempat yang sunyi. Untuk apa? Supaya menenangkan suasana dulu, supaya Tuhan Yesus yang tentunya secara manusiawi tentu merasakan kesedihan, keprihatinan, tapi lebih dari itu juga Tuhan Yesus sangat-sangat bijak untuk menyingkir dulu agar tidak menjadi sasaran Herodes, karena Herodes benci juga kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak berani menghadapi kenyataan sehingga harus menyingkir? Apakah Tuhan Yesus takut akan ancaman Raja Herodes? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus berkuasa, mestinya dia bisa melawan dengan kuasanya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus juga menjadi teladan bagi manusia, karena dia juga di dunia ini sebagai manusia yang penuh hikmat, bijaksana. Tidak saja karena berani, kemudian menantang dan sebagainya, dia menyingkir supaya lebih tenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga saat-saat ini kita akan banyak yang merasakan, mengalami,
bagaimana kita khawatir terhadap situasi saat ini, entah karena kekhawatiran terpapar virus yang saat ini mewabah, virus corona atau COVID-19, atau kita khawatir hal yang berkaitan dengan ekonomi sebagai dampak dari pandemi ini, atau kita khawatir juga tentang proses pendidikan yang saat ini seperti ini, atau kita khawatir hal-hal yang membuat kita ternyata harus bersikap. Kemudian juga peribadahan, itu juga banyak gereja yang sampai saat ini bulan Agustus belum mengadakan kebaktian, meskipun banyak juga yang sudah, bahkan bulan Juli yang lalu saudara-saudara dan juga anak-anak sekalian, sudah ada gereja yang mengadakan kebaktian di gedung gereja. Apakah tidak mengadakan kebaktian di gedung gereja karena pandemi ini sebagai sesuatu yang menunjukkan sebagai penakut? Tidak. Tuhan Yesus saja menyingkir. Bukan berarti Tuhan Yesus takut, tetapi hikmat, tetapi bijaksana menghadapi segala sesuatu dengan penuh perhitungan. Itu juga adalah bagian dari karya Allah yang memberikan kepada manusia hikmat, sehingga kita yang belum mengadakan kebaktian sampai bulan Agustus ini jangan berkecil hati. Ini pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sebagai hikmat atas anugerah Allah juga. Jalan yang dipakai Allah juga demi kenyamanan, demi kesejahteraan bersama. Apa gunanya kalau kita mengadakan kebaktian tetapi hati tidak tentram, atau kita yang kebaktian di gedung gereja tentram tapi yang di rumah penuh was-was, jadi justru tidak sejahtera. Tuhan Yesus menyingkir bukan karena takut, bukan karena dilanda atau dikuasai kecemasan, tetapi karena hikmat. Dengan segala pertimbangan, dengan keputusan bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah ayat 14 saya bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah milik Kristus, anak-anak Allah. Dia penuh belas kasihan. Dia pasti peduli melakukan sesuatu untuk kebaikan kita, menyatakan karyanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang selalu mendapat belas kasihan Allah, mari kita hayati bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita rasakan, apapun keberadaan dan keadaan kita, Dia hadir bersama kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kasih. Dengan kelemah lembutan Dia selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, hal yang ketiga adalah kita bisa melihat ayat 16, saya bacakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, ini adalah ketika para murid itu melihat banyak orang itu berbondong-bondong mengikuti Yesus, padahal saat itu sudah hampir malam, sudah sore atau bahkan petang, sehingga mereka perlu makan. Oleh karena itu para murid, biarlah mereka pergi mencari makan di daerah sekitar situ, membeli makan di kampung sebelah. Tuhan Yesus mengatakan,
Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menginginkan para murid bertanggung jawab, ikut dalam pelayanan Kristus. Tidak hanya sebagai penonton, tidak mencari aman dan enaknya sendiri, tetapi ikut bertanggung jawab terhadap persekutuan itu. Saudara-saudara, senang tidak dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi teman sekerja, kawan sekerja Tuhan Yesus? Senang kan? Kalau senang, diberi tanggung jawab, senang juga. Kalau diperintahkan untuk mengurusi orang lain, harusnya senang juga. Kami saja keadaannya begini kok, suruh ngurusi mereka. Lah mereka kan punya tanggung jawab sendiri mencari makan. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh aku, menyuruh kita, menyuruh kami? Tidak, saudara-saudara. Belas kasih Kristus membawa berkat bagi sesama. Dan belas kasih Kristus itu, saudara-saudara, dinyatakan di dalam hidup kita. Dinyatakan ketika Tuhan Yesus memakai para murid dan memakai kita miliknya menjadi bagian dalam karya Allah, menjadi saluran berkat bagi mereka. Jadi tidak perlu bersungut-sungut, saya saja pas-pasan kok harus memperhatikan mereka. Tidak. Ketika kita berbagi, kita akan merasakan ternyata anugerah Allah semakin aku rasakan. Yang kelima, yang keempat, saudara-saudara, tadi ketiga, sekarang keempat. Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada para murid, dan para murid kemudian memberitakan kepada Tuhan Yesus, hanya ada 5 roti dan 2 ikan, padahal mereka ribuan. Bagaimana kami bisa memberi mereka makan? Tuhan Yesus, bawa kemari. Kemudian Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur serta memberkati makanan itu. Ini juga contoh, saudara-saudara, meskipun kebutuhannya banyak dan kita hanya punya sedikit, bayangkan kebutuhannya ribuan, hanya ada sedikit, 5 roti, 2 ikan, dan yang dipunyai pun gak istimewa. 5 roti dan 2 ikan, karena mereka itu pelaut, nelayan, itu biasa. Tetapi yang biasa ini akan menjadi luar biasa ketika Tuhan Yesus memberkati, kan gitu. Dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, kemudian dia memberkati. Mengucap syukurnya dengan menengadah ke langit, artinya kepada Bapa. Kemudian 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan. Dan saudara-saudara, berkat Tuhan di sana nyata. 5 roti itu setelah dibagi-bagikan tidak habis-habisnya, dan bahkan dikatakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, berarti 5.000 lebih, cukup. 2 roti cukup, bahkan sisa 12 keranjang, gitu kan? Coba bayangkan kalau itu tidak dibagi. Bahkan untuk para murid Tuhan Yesus yang 12 itu pun kurang, kan? 5 roti, 2 ikan dibagi untuk mereka sendiri saja kurang. Tetapi ketika mereka membagi kepada banyak orang, justru lebih. Tapi kita sebagai milik Kristus kan kadang-kadang begitu. Untuk saya aja belum tentu cukup, dibagi ke orang lain. Hati-hati, kita justru kurang terus. Tapi ketika kekurangan dan berbagi kepada yang lain, sisa. Pilih mana? Pilih hanya untuk diri sendiri dan kurang terus, atau
kita merasa pas-pasan atau bahkan kurang, tetapi mau berbagi, ternyata ada sisa. Tapi itu kan sering tidak kita sadari, tidak kita hayati karya Kristus yang seperti itu. Ini untuk aku saja pas-pasan atau kurang, mau berbagi. Ngapain? Wah, itu bahasa-bahasa yang seringkali muncul dalam kehidupan kita walaupun kita ini sudah merasakan anugerah Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, teladan Kristus mengucap syukur kepada Bapa. Kita juga seberapapun berkat yang ada pada kita, baik kurang, baik pas-pasan atau lebih, ungkapkan syukur. Dan kemudian mohon berkat Tuhan. Karena berkat ini dari Tuhan dan biarlah menjadi berkat bagi kita dan berkat juga bagi orang lain. Jika kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara, berkat itu juga semakin melimpah pada diri kita. Kan kita dilewati terus. Dilewati terus kan kemudian kita ini merasakan berkat itu. Ketika berkat itu kita rasakan dan kemudian kita menjadi saluran berkat, damai sejahtera kita rasakan, damai sejahtera orang lain juga mereka rasakan. Jadi mereka merasakan damai sejahtera, kita merasakan damai sejahtera, akhirnya damai sejahtera itu kita rasakan bersama. Oleh karena itu saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita hayati, kita rasakan belas kasih Kristus kepada kita. Berkat Tuhan yang dinyatakan bagi kita itu juga karena berkat yang dinyatakan oleh Kristus, karena belas kasihan Kristus bagi kita. Oleh karena itu mari kita tumbuh kembangkan belas kasihan kita kepada sesama kita juga, menjadi saluran berkat bagi sama juga. Percayalah Tuhan memelihara kita, bahkan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Terlebih saat ini saudara-saudara, di masa pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita yang menderita sakit karena virus corona atau COVID-19, juga yang terdampak atau merasakan akibat dari pandemi ini, butuh dukungan, butuh bantuan, butuh pertolongan. Juga di kancah atau tempat di mana saudara-saudara kita dan anak-anak kita melakukan studi, mengenyam pendidikan, juga tidak sebebas seperti dahulu. Mari kita juga seberapapun kita bisa membantu, menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita nyatakan belas kasihan Kristus yang ada pada kita. Melalui belas kasihan kita, kita membantu menolong mereka, menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan percayalah, kita memang punya sedikit, tapi akan ada sisanya. Artinya dengan berkat Tuhan, yang sedikit itu justru malah mencukupkan banyak orang, malah ada sisanya. Dan anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kita menjadikan kita semakin merasakan berkat Tuhan, dan kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari saudara-saudara, kita menghayati anugerah Tuhan, belas kasihan Allah yang mendatangkan berkat bagi kita. Kita nyatakan juga bagi sesama, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan damai sejahtera kita rasakan bersama sesama kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, dan berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari, saat ini kita mempersembahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita berikan baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana yang tertera dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita saya ambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Demikian, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 403, kita nyanyikan bait 1, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini, atas kebaktian ini, juga atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan belas kasihan bagi kami, sehingga berkat-Mu kami rasakan. Ajarkan kami untuk senantiasa merasakan, menghayati belas kasihan-Mu itu Tuhan, dan juga berkat-Mu, sehingga kami pun menyatakan belas kasihan dan jadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, berkatilah juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit apapun. Meskipun mereka dalam kelemahan raga, tetapi Engkau senantiasa hadir, menyertai dan bersekutu dengan mereka, sehingga mereka merasakan kekuatan dari-Mu, kekuatan jiwa raganya, bersemangat senantiasa, dan juga kekuatan iman dan pengharapan mereka.
Bapa di surga, berkatilah juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit karena virus corona atau COVID-19. Karunialah mereka kekuatan jiwa raga juga, kesabaran juga, dan biarlah dengan pertolongan-Mu mereka juga mendapatkan pemulihan. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang saat ini ada di garda depan sebagai dokter, perawat yang menangani, berusaha untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara kami itu, saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit karena virus corona. Juga para relawan, penyedia sarana-sarana untuk penanganan dan penyembuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah mereka agar damai sejahtera, belas kasihan-Mu dirasakan oleh mereka juga, dan berkat-Mu Tuhan turun melingkupi mereka dan kami semua. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, di mana di masa pandemi ini tentu banyak hal yang dirasakan sebagai beban berat, tetapi kami percaya bahwa Engkau memberikan kekuatan bagi bangsa kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, juga para pejabat di negara, juga aparat, serta juga para pemimpin di daerah-daerah sampai pada saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Berkatilah mereka untuk boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, penuh berkat-Mu, dan menjadikan bangsa kami ini merasakan damai sejahtera-Mu. Berkatilah gereja-gereja-Mu Tuhan, baik yang saat ini belum mengadakan kebaktian di gedung gereja maupun yang sudah mengadakan kebaktian di gedung gereja, untuk juga merasakan berkat-Mu dan menjadi saluran berkat bagi sesama sebagai ungkapan belas kasihan-Mu kepada sesama kami. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami dan anak-anak kami dalam studi mereka, di mana saat ini lembaga-lembaga atau institusi-institusi pendidikan harus mengadakan proses belajar mengajar dengan cara yang baru di kehidupan baru atau di kenormalan baru ini. Karena berkat-Mu biarlah semua boleh berguna bagi masa depan anak-anak dan juga bagi kehidupan mereka di saat ini. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Berkatilah benda-benda mati ini menjadi karunia yang hidup dalam karya-Mu, khususnya melalui GKJ Dayu ini, untuk berguna bagi pelayanan di lingkup gereja maupun bagi saudara-saudara kami di luar gereja, untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini kepadamu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Pujian nomor 18
kita nyanyikan bait 1 dan 2, Sembahlah Tuhan. Ya Tuhan Allahku, ku dengar sabdamu, ku resapkan kini di dalam hati, bagai embun segar di pagi bersinar. Tuhan menghiburku sepanjang waktu. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Tuhan penuh kasih, Tuhan Maha sayang, Tuhan Maha suci, penuh kasihan. Tuhan murah hati pada semua orang, Tuhan menyenangkan segala hambatan. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Ia memberi damai dengan kasih-Nya. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan ibadah kita pada saat ini dengan senantiasa menghayati bahwa kita telah menerima anugerah Allah dan belas kasihan Tuhan bagi kita, sehingga kita senantiasa hidup di dalam kasih-Nya, dan biarlah kasih Tuhan menyertai kita, kita nyatakan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga berkat Tuhan semakin kita rasakan dan kita juga menjadi bagian dalam karya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin.